Selamat malam, perkenalkan saya Imade Panggita. Saya di sini akan membuat vlog tentang peran sistem informasi kesehatan. Next. Pengertian sistem informasi kesehatan. Suatu kombinasi elemen-elemen yang bertujuan menghasilkan data dan penyebaran informasi untuk digunakan oleh pelayanan kesehatan di semua tingkat pelaksanaan dan di sektor-sektor pengembangan yang lain. Suatu tatanan rangkaian bagian atau kegiatan yang saling terkait dengan menghimpun berbagai macam data dan mentransformasikan menjadi informasi kesehatan. Next. Pengertian manajemen kesehatan. Manajemen dan informasi kesehatan adalah pengelolaan yang menghimpun bagaimana upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan hukum kesehatan, pengelolaan data dan informasi kesehatan mendukung subsistem lainnya guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Next. Mengenali lingkup manajemen pasien diperoleh hasil yang pertama, pendapatan rawat inap dan jalan secara periodik. Yang kedua, penerimaan kasir secara periodik. Yang ketiga, tagihan dan kwitansi pembayaran pasien. Yang keempat, rekam medis pasien. Yang kelima, data kegiatan rumah sakit dan triwulan. Yang keenam, data morbiditas pasien rawat inap. Yang ketujuh, data morbiditas pasien rawat jalan. Yang kedelapan, data morbiditas penyakit khusus pasien rawat. Yang kesembilan, data morbiditas penyakit khusus pasien rawat jalan. Yang kesepuluh, penerimaan kasir pada pasien farmasi atau apotik. Yang kesebelas, pembelian kasir pada bagian farmasi dan apotik. Yang ke-12, penerimaan kasir dan bagian farmasi atau apotik. Yang 13, pembelian kasir pada bagian farmasi atau apotik. Yang ke-14, manajemen ketersediaan obat pada bagian farmasi atau apotik. Yang ke-15, grafik menunjang data pengambilan keputusan. Next. Manajemen pelayanan kesehatan. Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Yang pertama, ada rumah sakit dan puskesmas. Rumah sakit merupakan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2018 adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Next. Fungsi rumah sakit adalah yang pertama, penyelenggaraan pelayanan pengobatan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Yang kedua, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan program melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. Yang ketiga, pelayanan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Yang keempat, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dan rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Next. Manajemen pelayanan kesehatan di rumah sakit. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, penggerakan pelaksanaan. Yang keempat, pengawasan dan pengendalian. Next. Yang kedua, puskesmas. Puskesmas adalah unit pelaksanaan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan. Fungsi puskesmas
Yang pertama, pusat pembangunan berwawasan kesehatan. Yang kedua, pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Yang ketiga, pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama. Next. Strategi puskesmas. Pertanggungjawaban wilayah, pemberdayaan keluarga dan masyarakat, keterpaduan atau lintas program dan lintas sektor, rujukan atau pelayanan medis dan pelayanan kesehatan masyarakat. Next. Implementasi manajemen pasien pada aplikasi sistem informasi kesehatan. Yang pertama, registrasi pasien meliputi pendaftaran pasien baru atau lama, pendapatan rawat inap jalan, dan info masyarakat rawat inap. Yang kedua, rawat jalan poliklinik meliputi mencatat diagnosa dan tindakan terhadap pasien agar setimpan dan dapat dilaporkan rekam medis. Yang ketiga, rawat inap meliputi pencatatan diagnosa, tindakan terdapat pasien, konsultasi dokter, hubungan dan politeknik penunjang medis. Yang keempat, penunjang medis laboratorium meliputi pencatatan informasi pemberian seperti ECG, EEG, USG, CT, dan lain-lain. Penagihan dan pembayaran meliputi penagihan dan pembayaran rawat inap, rawat jalan, dan penunjang medis secara langsung. Dan yang terakhir, apotik farmasi atau meliputi pengelolaan informasi inventory dan transaksi obat-obatan. Next. Sekian vlog saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.